Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadir Rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih wa ba'du fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam Sabtu tanggal 9 Safar 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Agustus tahun 2023 Miladiyah. Dikumpulkan kita di rumahnya Allah Ta'ala ini, yakni Masjid Darul Ma'arif. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya, Allah curahkan maghfirahnya, Allah kabulkan hajat kita barataan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad al-Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita melanjutkan bahasan adabut tayammum. Fa in ajazta an isti'malil ma'i li faqdihi ba'da talabi aw li udhrin min maradin aw li mani'in min al-wusuli ilaihi min sabu'in aw habsin aw kana al-ma'ul hadiru tahtaju ilaihi li atashika aw li atashi rafiqika aw kana milkan li ghairika wa lam yuba' illa bi akthara min thamanil mithli aw kana bika jirahatun aw maradun takhafu minhu ala nafsika fasbir hatta yadkhula waqtul fariidah. Ujar Imam Ghazali, fa'in maka jika ajazta engkau lemah, engkau tidak bisa, an isti'malil ma'i menggunakan air, disebabkan li faqdihi ba'da talabi karena ketiadaan air setelah mencarinya, au li udhrin min maradin atau karena ada uzur penghalang disebabkan karena sakit, au li mani'in minal wusul ilaihi atau karena adanya penghalang untuk sampai pada diperolehnya air, min sabu'in misalkan ada binatang buas termasuk binatang berbisa, au habsin atau karena engkau sedang dipenjara, au kanal ma'ul hadiru atau ada air hadir, air itu tahtaju ilaihi li'atashika tapi engkau berhajat kepada air itu untuk menghilangkan rasa hausmu, au li'atashi rafiqika atau untuk menghilangkan haus dari temanmu, au kana milkan li ghairika atau ada air tapi milik orang lain, walam yuba' dan tidak bisa dibeli illa bi aktsara min thamanil mithli kecuali dengan harga yang mahal, au kana bika jirahatun atau karena engkau sedang luka, au maradun atau engkau sakit, takhafu minhu ala nafsika yang engkau khawatir terkena air itu terhadap diri engkau, maka fasbir hatta yadkhula waqtul fariidah, bersabarlah hingga masuk waktu pelaksanaan sholat fardu. Nah, jadi kita ini membahas tentang adabut tayammum.
Tayamum ini bagian dari syariat kita yang tidak disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita. Nah, jadi kita ini umat yang spesial. Umat yang spesial, istimewa. Jadi umat terdahulu itu tidak disyariatkan adanya tayamum. Ujar Nabi kita, fudilna 'alan nasi bi thalasin. Kita ini dilebihkan atas seluruh manusia dalam 3 hal. Yang pertama, ju'ilat lanal ardu masjidan. Dijadikan gasan kita itu bumi, seberataan bumi, kecuali tempat-tempat tertentu itu boleh untuk dijadikan masjid. Masjid itu artinya tempat sujud. Kecuali tempat-tempat khusus yang dilarang. Misal di WC, di kandang hewan, kandang ayam, kandang kambing, kandang sapi, yang di sana ada najis. Atau di tempat ibadah agama lain yang di sana ada simbol-simbol kemusyrikan, simbol-simbol kesyirikan seperti patung dan lain sebagainya. Dan yang kedua, waju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma. Yang kedua, dijadikan untuk kita debu yang suci itu sebagai alat untuk bersuci. Apabila itu idza lam najidil ma, jika kita tidak mendapati air. Ini pas bandar nih, pas banyu surut nih. Tapi air boleh surut, semangat juang tidak boleh surut. Betul tidak? Takbir. Air boleh surut, semangat belajar tidak boleh surut. Biarlah air surut, jangan sampai semangat kita larut. Dan yang ketiga, waju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Yang ketiga, kekhususan umat Nabi Muhammad itu dijadikan sop-sop solat kita itu seperti sop-sopnya para malaikat. Di malaikat di langit itu tawaf, kita tawaf juga. Malaikat itu bersop-sop rapi, lurus, kita bersop-sop juga dalam sholat. Nah, mudah-mudahan kita juga lurus, rapi, satu barisan di luar sholat. Umat Islam hari ini satu barisan dalam sholat, tapi dalam hal muamalah belum satu sop. Dalam hal tarbiyah pendidikan belum satu sop. Dalam hal kebudayaan, hadarah belum satu sop. Dalam hal siasah politik belum satu sop. Mudah-mudahan selain satu sop di barisan sholat, kita juga satu sop dalam hal-hal yang lain. Makanya ujar Nabi kita ketika hendak sholat itu, wasiat Nabi kita, sawu sufu fakum, luruskan sop-sop kalian. Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Satu bermaju, satu bermundur, kada rapat, kada lurus. Apa patokan supaya lurus itu? Tumit, lihat itu tumit kawan. Bila tumit kita itu satu garis lurus dengan tumit kawan, insya Allah lurus. Jadi patokan lurus itu jangan ujung jari. Mun ujung jari, kacangan kada lurus. Kenapa? Karena ada nang jarinya panjang, batisnya panjang, ada nang tahendap. Tapi kalau patokannya tumit, insya Allah lurus satu barisan. Jadi jar Nabi, wala takhtalifu qulubukum. Jika kalian berselisih dalam sop solat, maka kalian nanti juga berselisih hati-hati kalian. Disebabkan kita tidak sholat berjamaah, disebabkan kita tidak lurus sop, akhirnya umat Islam hari ini tercerai-berai. Bila sudah tercerai-berai, tidak bersatu, lalu mudah dikalahkan.
Seperti lidi itu, bilanya satu dipatah nyaman. Tapi bilanya bersatu dipatah tepaluh kita mematah karasing patahan. Nah itu. Nah kembali tadi, jadi di antara kekhususan umat Nabi Muhammad ini adalah dijadikan debu yang suci itu sebagai alat untuk bertoharoh. Tapi apabila itu jika kita sudah mencari air ba'da tolab, dalam ayat itu disebutkan fa illam tajidu ma'an fatayammamu, jika kalian tidak mendapati air maka bertayamumlah sa'idan thayyiban, dengan debu yang baik yang suci. Nah, jadi dicari dulu, jangan belum apa-apa tayamum kah guru, hadang dulu, cari dulu. Seapa jauh mencari? Dalam kitab ini disebutkan sejauh nisful farsakh, setengah farsakh. Setengah farsakh itu sama dengan 2,5 kilometer. Bila sudah kita mencari kemana-mana banyu kereda, sejauh 2,5 kilometer hanya boleh bertayamum. Sementangan lapangannya banyak dabu, nah tayamum jadi muka lapangan. Hadang dulu, sungai situ masih banyak banyu. Sungai Brangas masih banyak banyu. Rumah orang di pinggir jalan tuh sudah ada banyu ledeng. Nah itu, jadi kita ini belum boleh lagi bertayamum meskipun surut kolam kita, karena harus mencari dulu tolabul ma. Auli udrin min maradin, atau karena garing, atau karena garing, panas awak. Banyu ada ya, tapi bilanya inya berwudu dengan air maka bertambah garing. Atau kadapang mun bertambah garing cuman lambat ampihnya. Nah, kira-kira lambat ampih bila kena banyu, maka pada saat itu boleh dia bertayamum. Auli mani'in minal wusul ilaihi min sab'in aw habsin, atau ada penghalang dia untuk mendapatkan air. Misalkan di jalan menuju tempat mata air itu ada binatang buas atau ada binatang berbisa. Nah, meskipun ada banyu boleh kita bertayamum. Atau karena sedang di penjara bawah tanah oleh rezim Mulkan Jabriyatan, penguasa diktator, itu banyak di Timur Tengah begitu. Para pejuang-pejuang Islam di penjaranya di bawah tanah, tidak disediakan air. Maka bagaimana? Tayamum. Dengan apa? Debu yang menempel di dinding, menempel di kursi, misalkan di kursi, menempel di baju dan seterusnya. Au kanal ma'ul hadiru, atau banyu ada tahtaju ilaihi li atashika, tapi sedikit dan kita berhajat untuk minum dari banyu itu. Makanya Ustadz berapa hari ini kadang menyiram tanaman. Lihat, adalah menyiram tanaman. Biasa hari-hari kalau beberapa hari kadang menyiram tanaman. Kenapa? Gasan buhan antum mandi jangalih, masa Ustadz siram makan ke tanaman. Berarti kada berperasaan guru nih tanaman maka disiram, santri kada pemandian. Nah, adalah antum lihat. Kada kalau karena sampai menyiram tanaman, kasihan antum. Ini kan kira-kira ada yang kada mandi nih. Mandi kah berataan? Alhamdulillah. Berarti ada aja lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok banyu pasang. Amin. Atau hujan yang deras. Amin Allahumma. Jadi amun pacangan kehausan lalu menimbulkan mudarat bagi dirinya meskipun ada banyu, dalam keadaan itu lebih baik dia bertayamum. Atau bahkan auli atashi rafiqika, inya kada haus tapi kawan kehausan, kawan seasrama kehausan, kada boleh kita egois. Apa semalam hadisnya?
Apa hadisnya? Yang kita bahas pada hadis arba'in. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman di salah seorang di antara kalian hatta yuhibbu, hingga mencintai apa? Li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Pian senanglah mun kada kehausan. Senang kalau dapat banyu sigar. Senang kada? Senang. Maka rasa senang pian itu kita pian andak jua wadah kawan. Jangan sampai kita senang karena ampe haus tapi kawan kehausan. Kita beruduk tapi kawan kehausan. Tidak sempurna iman. Masya Allah. Islam mengatur sampai yang sedemikian. Au kana milkan li ghairika, atau banyu itu ada tapi milik orang selain engkau. Walam yuba' illa bi aksara min samanil mithli, dan tidak dibeli kecuali dengan harga yang mahal. Ada orang berisi banyu, hedeng mengalir aja banyu kada bewayah. Tapi Sidin rupanya menerapkan teori ekonomi. Semakin besar permintaan, apa? Harga naik. Gara-gara kita berhajat dengan banyu itu, lalu dinaikannya harga. Nah, ketika itu misalkan kita kada ada duit untuk membeli air itu, maka boleh kita untuk bertayamum. Au kana bika jirahatun, atau engkau terkena luka. Au maradun, atau sakit. Jadi misalkan luka adalah dulu ada seseorang syekh tua sudah, kepalanya kena batu. Sekalinya Sidin malam ihtilam, mimpi basah. Betakon lalu lawan sahabat. Jarnya, hal tajidu lana rukhsatan. Apakah kalian mendapati bagiku itu rukhsah? Semalam kan sudah kita bahas. Mandi wajib itu rukunnya 3 jari Imam Ghazali. 1, izalatun najas, menghilangkan najis. Yang kedua, niat. Yang ketiga, isalul ma ila jami'il badan, menghantarkan air ke seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Sekalinya ini ada orang tua kepalanya bocor kena batu. Betakon ke sahabat, hal tajidu lana rukhsatan. Apakah ada bagi kami keringanan, rukhsah? Ujar para sahabat, lam najidu laka rukhsatan. Kami tidak mendapati bagimu itu keringanan. Akhirnya Pak, mandi dia seperti mandi biasa, kepalanya dikubui banyak, seawakan rupanya kemudian infeksi, orang ini meninggal. Setelah itu konsultasi para sahabat lawan Rasulullah, ujar Rasulullah, cukup dia itu bertayamum. Jadi nanti tayamum itu kedudukannya badal, pengganti dari wudu, juga pengganti dari mandi janabah. Nah itu. Lalu ujar Nabi, syifa'ul ayyi as-su'al. Obat kebodohan itu bertanya. Maka pian jangan supan-supan bertanya. Kalau ada nang kada jelas materi pelajaran, ada hukum yang kada jelas, lah takunakan lan guru-guru yang ada di sini. Ustadz, ini apa hukumnya? Ini Ustadz, apa hukumnya? Jangan kada belampu, ranjah berait. Karena tersalah. Jangan supan betakun. Ujar Nabi, syifa'ul ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Jadi tadi ada luka di sini. Atau misalkan ada kawan Ustadz kena luka bakar, hampir seawakan kena luka bakar. Akhirnya Sidin diperban seawakan. Nah, itu di mapa bodohnya kada kawan. Muha aja lagi sisa nang terlihat. Nah, dalam keadaan itu boleh dia bertayamum. Maka tangan di jarat tadi ya, lewat tangan aja debu di atas perbannya tuh. Kena tata caranya ada yang baik. Jadi syariat kita itu insya Allah mudah. Bila ada kesulitan, hadir di sana kemudahan.
Karena ujar Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Nah, au maradun takhafu minhu ala nafsika, atau sakit yang kau khawatirkan terkena air itu bisa memperlambat kesembuhan atau bertambah parah atas diri engkau. Fasbir, maka bersabarlah hatta yadkhula waqtul fardhah, maka bersabarlah hingga masuk waktu sholat. Nah, jadi pelaksanaan tayamum ini tidak sama dengan wudu biasa. Kalau wudu biasa qabla waktu sholat boleh. Kemudian ketika dukhulu waktu sholat boleh. Tapi kalau tayamum dia hanya boleh digawi ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi sebelum masuk waktu sholat apa yang digawi? Aqsal juhdi, usaha maksimal becari banyu. Atau kalau garing berikhtiar supaya segera sembuh, supaya ketika masuk waktu bisa berwudu. Kalau ternyata begitu masuk waktu masih dalam keadaan sakit atau banyu tidak dapat, baru boleh bertayamum. Itulah. Jadi syaratnya harus masuk waktu salat. Summa iqsid sa'idan tayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Kemudian iqsid, carilah. Jadi iqsid itu carilah, datangilah. Bukan kita didatangi debu. Nah, karena secara fikih misalkan tuh lapangan kita itu kan berdebu. Lalu angin kencang misalkan. Menahan debu. Rupanya pengendali debunya nih. Nah, lalu digosoknya ke muha, itu tidak termasuk iqsid. Iqsid itu kita yang mendatangi debu, lain debu yang mendatangi kita. Itulah itu. Sa'idan thayyiban, yakni maksudnya adalah debu yang baik. Yang dimaksud debu itu ya itu Bang, kayak yang di lapangan kita itu. Bukan tanah liat. Jadi tanah liat kayak debu ngerti. Turab. Dalam ayat disebutkan fatayyamamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Lalu famsahu biwujuhikum, usapkanlah ke wajah kalian, wa aidikum minhu, dan tangan kalian. Jadi debu, entah debunya itu di tanah, entah debunya di dinding, entah debunya di kursi, entah debunya di baju, atau debunya ada yang sengaja bersimpan, menyimpan debu. Ada jamaah umroh atau haji membawa debu dari tanah air supaya apa? Supaya kau tayamum di pesawat. Ada di pesawat tuh ada aja banyak. Ya, padahal afdal berwudu daripada inya membawa debu lalu bertayamum di pesawat. Kenapa? Di pesawat tuh ada aja banyak. Dan bisa saja kita berwudu di pesawat, bawa botol halus 100 ml air spray, semprotkan ke muha. Nah, ratakan, mbah itu hanya diratakan lawan tangan. Asal tangannya jangan diangkat, karena begitu diangkat dianak lagi jadi air mustakmal. Tangan gitu juga, semprot, ratakan. Itu insya Allah ada titik ke lantai pesawat, jadi tidak mengganggu penerbangan. Jadi sebenarnya bisa tetap kita berwudu di pesawat. Baik, tadilah. Nah, yang debu itu turabun khalisun tahirun layyinun. Cari debu yang khalis, yang bersih, yang tahir, yang suci. Jadi jangan tercampur dengan yang najis. Ya, apa saja yang najis, tahi ayam najis. Yalah. Tahi ayam menurut mazhab Syafi'i najis. Kalau menurut mazhab yang lain, misalkan mazhab Hambali, tidak najis. Tahi sapi najis menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tidak najis. Tahi kambing najis, mazhab Hambali tidak najis. Jadi kalau dalam mazhab Hambali
hewan yang boleh dimakan dagingnya, kotorannya itu tidak najis. Kalau mazhab Syafi'i, hewan yang boleh dimakan maupun yang haram dimakan, kotorannya sama-sama najis. Tahi cacak bang, khilaf. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Ulama mazhab Syafi'i pun khilaf. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak karena ujarnya cacak itu tidak ada darah yang mengalir, maka kotorannya tidak najis. Nah, sementara yang lain mengatakan cacak itu berisi jantung, ada rongga-rongga jantung, ada bilik-bilik jantungnya. Kalau ada jantungnya berarti ada pemompa darah. Kalau yang dipompa darah berarti ada darahnya, berarti darahnya mengalir. Nah, maka berarti cacak itu darahnya mengalir. Kalau darahnya mengalir berarti kotorannya najis. Ambilnya najis jekin supaya aman ya Allah. Tahi cacak tadi. Jadi jangan sampai debunya tercampur tahi cacak. Kemudian fadrib alaihi bikafaika dhamman baina asabi'ika. Kemudian pukullah, ya. Jangan gencang-gencang juga mukul. Tebule ke muha seorang debunya. Lain saja, lembut saja. Fadrib alaihi, di atas turab itu, bikafaika, dengan tangan engkau, dhamman baina yadaika, supaya dia kemudian melekat di antara jari-jari tangan engkau. Di kitab Mu'tamadnya disebut tangannya ini dibuka waktu memukul, jari-jarinya dibuka, jangan dirapatakan. Kenapa maka dibuka? Supaya semakin banyak debu yang menempel di permukaan telapak tangan kita. Kalau dirapatkan hanya bagian sini yang terkena debunya, jadi dibuka. Nah, itulah pukul. Caranya nih, pukul. Wanwi istibahata fardhus shalah. Nah, berniatlah setelah memukul tadi, lalu mengusap ke wajah, berniatlah untuk apa niatnya? Istibahata fardhus shalah, agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Jadi ini hukumnya sama dengan yang semalam kita bahas, salisul baul, orang yang bekamih terus kada suhati is kamihnya. Sama tadi, dari sisi waktu harus masuk waktu sholat. Yang kedua, ini bukan dalam rangka raf'ul hadas, baik hadas akbar maupun hadas asghar. Jadi niat tayamumnya itu bukan, ya, misalkan gini niatnya, tayammamtu, saya bertayamum, atau nawaitu tayammuma, ya, nawaitu tayammuma listibahati sholatil fardhi, atau listibahati fardhis sholati. Itu niatnya. Jadi bukan nawaitu tayammuma lirafil hadasil asghari atau lirafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Tidak begitu niatnya. Jelas lah ini. Kenapa tidak begitu niatnya? Karena tayamum ini darurat. Dia sifatnya pengganti dari wudu, dia pengganti dari gusul, mandi wajib. Dan dia tidak untuk dalam rangka raf'ul hadas, baik asghar maupun akbar. Maka niatnya tadi, nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholati. Jelaslah nih. Ulun berniat tayamum untuk diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Bila niatnya untuk diperbolehkan sholat fardu, maka boleh kita itu sholat sunnah. Jadi zuhur misalkan bertayamum, qabliyah zuhur 4 rakaat boleh. Kada harus bertayamum lagi. Imbah itu zuhur 4 rakaat. Imbah itu ba'da zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat misalkan, atau 2 rakaat boleh. Tapi kalau niat kita nawaitu tayammuma listibahati sunnatil sunnatis shalah, ya, atau lis sholatil nafilah, saya bertayamum untuk niat sholat nafilah, maka tayamumnya itu hanya boleh untuk sholat sunnah, tidak boleh digunakan untuk sholat fardu. Jelaslah nih. Nah, lalu satu tayamum itu hanya boleh untuk satu sholat fardu. Jadi misalkan kena masuk waktu asar,
belum berdapat lagi lawan banyu, bercari-cari sudah kada dapat juga banyu. Lalu kita ini belum batal maksudnya belum hadas, belum buang air kecil, belum buang angin. Boleh kada salat asar tanpa bertayamum? Boleh kada? Kada boleh. Nah kayak jadi tayamum itu hanya untuk satu salat fardu. Anu bang misalkan imbah salat zuhur sekalinya diumumkan ada salat jenazah. Kan biasa kita kalau apalagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu bilang 5 waktu salat jenazah. Salat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Berarti kayak apa caranya? Tayamum mbak salah. Salat zuhur, tuntong tayamum pulang, gitu kah? Kada. Jadi untuk salat fardu kifayah, salat jenazah itu kedudukannya oleh para ulama disamakan dengan salat sunnah. Dari sisi bahwa itu hukumnya fardu kifayah, artinya yang hendak menggawi dapat pahala, yang kadang menggawi ya tidak berdosa, kan sama lawan sunnah. Nah jadi misalkan salat zuhur imbah itu salat fardu kifayah, salat jenazah boleh dia dengan satu tayamum tanpa harus bertayamum lagi. Jelas keren nih? Jelas keren? Nah, baru wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahidatan. Nah, tapi sebelum memsah, sebelum mengusap wajah, tangan yang tadi ada debu itu dikipik, atau dikibas, dikipik sedikit. Nah, tapi jangan sampai habis, kipik sedikit aja. Semalam kita membasuh wajah, tapi kalau diusap. Nah, kalau jenggotnya tebal, jabisnya tebal, kada usah, tidak dituntut harus sampai ke kena kulit. Lain banyu. Kalau banyu nyaman, tapi kalau debu alih. Jadi syariat itu tidak untuk mempersulit. Nah, jadi meski kalau jabisnya kandal cukup bagian luar. Jelas ini sudah? Sekali saja marratan wahidatan. Wala tatakallaf isalal ghubari ila manabiti sya'ri khaffa aw kathufa. Nah tadi sudah disebut. Dan janganlah engkau membebani diri engkau dengan menghantarkan gubar debu itu sampai ke tempat tumbuhnya rambut, baik rambutnya itu tipis maupun tebal, kathufa. Sumanza' khatamaka wadrib darbatan thaniyatan mufarrijan baina asabi'ika. Kemudian lepaskanlah cincin engkau. Nah, kadingat tadi memakai akik lah khatam. Kalau tayamum cincin itu wajib dilepas. Kalau wudu boleh kada dilepas. Cukup diputar-putar. Kenapa? Karena kalau wudu banyunya itu kalau masuk meskipun akik itu kita putar-putar. Tapi kalau tayamum wajib dilepas, kada boleh diputar-putar. Karena apa? Debunya tidak bisa masuk. Jadi tadi dari Imam Ghazali, "Tsumanza' khatamaka," lepaslah cincinmu, kemudian pukulkanlah wadrib, pukulkanlah darbatan tsaniyatan. Pada pukulan yang kedua mufarrijan baina asabi'aka. Itu dengan merenggangkan kedua jari-jari engkau. Tadi kalau wajah itu jari Imam Ghazali dhamman itu digabungkan. Nah, itu wajah. Kalau untuk tangan direnggangkan. Tapi kalau dalam kitab Mu'tamad itu baik pukulan pertama untuk wajah atau pukulan kedua untuk tangan itu sama-sama direnggangkan. Nah, itu ada khilaf rupanya di sini. Kemudian wamsah bihima yadaika ma'a mirfaqaika. Kemudian usaplah dengan kedua tanganmu itu. Ya, yang diusap apa? Kedua tangan engkau sampai ke siku. Ini caranya lah. Nah nih, lihat ini caranya nih. Anak tangan kiri ini
bagian dalam. Nah, ini apa? Jempol ini ibham ini jangan disampurnakan ke kulit. Sampai ke sini kan. Nah, hanya bersampur jempol. Hanyar kemudian yang ini jangan diangkat sekali lagi. Hanyar yang kiri yang kanan ini mengusap yang kiri. Nah, begitu. Di luar sampai ke siku. Nah, itu caranya lah. Jelas lah. Ya barangkali satu ketika kita mengamalkan garing, terutama pas garing. Nah, pas garing. Garing, liut, awak berjalan kada kawa. Mendatangi ke keran kada sanggup misalkan. Akhirnya ya sudah. Dinding dipukul atau diusap-usap, kaca yang ada debunya diusap-usap. Nah, atau minta kain digulung-gulung di lapangan pondok. Lalu diandak di higa ranjang di asrama tapak misalkan. Kada lihat mana sudah kada kau lagi berdiri misalkan. Nah, itulah bisa gitu caranya. Bila kena banyu tambah garing. Nah, fa illam tastau'ibhima fadrib darbatan ukhra. Fa illam maka jika tidak merata ya usapan tadi itu karena debunya kurang misalkan, maka fadrib maka pukullah darbatan ukhra dengan pukulan yang lain, pukulan ketiga ini ila antas tau'ibahuma sampai kemudian merata dari kedua tangan tadi. Tapi hukum asalnya mengkau dua cukup. Kenapa maka dua cukup, kada boleh berlebih? Kenapa pada tayamum itu sekali-sekali aja, sementara pada wudu disunahkan tiga-tiga? Karena kalau tayamum tiga-tiga makin rigat muha kita. Lah ini hukum khusus, hukum darurat. Jadi tidak sama persis dengan hukum yang azimahnya. Jadi sekali aja pada dasarnya. Kecuali kalau tidak rata boleh ditambah sekali. Summamsah ihda kaffaika bil ukhra, kemudian usaplah dengan salah satu tangan engkau terhadap yang lainnya. Wamsah ma baina asabi'aka bitakhlil, kemudian usaplah di antara jari-jarimu dengan menyela-nyela. Yang terakhir di sela-sela jari itu digeniakan. Apa ngarannya? Di sela-sela. Wa shalli bihi fardhan wahidan, dan salatlah dengan tayamum tadi fardhan wahidan, satu salat fardu, wa masyi'ta minan nawafil, dan apa saja yang kau kehendaki dari salat sunnah. Jadi kalau salat sunnah asal niatnya tadi listibahati fardhi shalah, salat sunnahnya hendak berapa boleh. Tapi kalau niatnya tayamum tadi untuk salat sunnah misalkan, maka dia tidak boleh untuk salat fardu. Kalau niat untuk salat fardu boleh untuk masyi'ta minan nawafil, apa saja salat sunnah yang engkau inginkan. Fa in aradda fardan tsaniyan, jika engkau menginginkan salat fardu yang kedua, fastanif lahu tayammuman akhara, maka mulailah untuk salat yang lain, fardu yang lain tadi dengan tayamum yang lain, artinya bertayamum lagi. Mudah-mudahan ini jelas jadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup majelis ini, mari kita sama-sama kirimkan bacaan suratul Fatihah. Yang pertama untuk almarhum Haji Suparman bin Durji Arsyad, yang kedua almarhumah Hajah Marduwati binti Haji Zainal Abidin. Allahumma nawwir qabrahuma wa wasi' qabrahuma waj'al qabrahuma rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin niran. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kedua, ada titipan doa untuk dari salah seorang dermawan donatur MDM, minta didoakan semoga mendapatkan hasil lomba O2SN. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik. Atas nama Syifa Az-Zahra dan Raudatus Safa Dinda Putri Anastasia. Ya ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, gasan kita berataan mudah-mudahan disehatkan badan, dipanjangkan umur, diberikan kepahaman dalam thalabul ilmi, istiqomah dalam belajar, dalam beramal. Demikian pula abah mama kita mudah-mudahan sehat berataan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan hujan segera hadir di atas kita atau pasang. Allah hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد نسأل بالطه والعباد أهل الصرائر والميداد وبحق تنزيل الجواد تحيي البلاد والعباد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد عبد ببابك واقف ومن عذابك خائف وبفنائك عاكف يرجوك تدري بالمراد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا ذا الجلال وذا الكرم نطلبك ترحم من جرم وامحو الكبائر والأمام وافتح لنا باب السداد يا لطيف الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا ربي وارحم ضيفنا ووسع العيش لنا ولا تؤاخذ من جنى إن
إنك لطيف بالعباد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا أهل بيت المصطفى يا أهل الكرم وأهل الوفاء غيثوا عبيدا قد هفا حائر مضيع للمعاد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد فدارقوه بالثبات واسعده قبل الممات بخير عيش في الحياة وحسن ختم مستجاد يا لطيف بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد ثم الصلاة على الرسول خير الأنام بأبي البتول ملاح برق في الفصول والآل والصحب الجياد يا لطيف عباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد